Om Swastiastu. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita pada materi peluang, yaitu untuk peluang kejadian majemuk. Nah, ini yang terakhir ya, bagian terakhir dari peluang kejadian majemuk, yaitu peluang dua kejadian tidak saling bebas. Atau disebut juga dengan peluang bersyarat biasanya ya. Jadi yang dimaksud seperti itu yang bagaimana? Jadi seperti ini ya. Kejadian A dan kejadian B disebut dua kejadian yang saling bersyarat jika kejadian A bergantung pada kejadian B atau sebaliknya. Peluang kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi lebih dahulu ditentukan dengan aturan ini ya. Peluang A dan B itu sama dengan peluang B dikalikan dengan peluang A dengan syarat B telah terjadi. Atau jika peluang kejadian B dengan syarat kejadian A terjadi lebih dahulu ditentukan dengan rumus ini ya. Kalau misalnya si A yang terjadi lebih dahulu, rumusnya jadi seperti ini. Peluang kejadian A PA kali peluang kejadian B dengan syarat A sudah terjadi. Sebenarnya sama aja ya, nanti tergantung kalian membuat apa yang diketahui. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Ini contoh soal satunya ya. Sebuah kotak berisi 6 kelereng merah dan 4 kelereng putih. 2 butir kelereng diambil satu persatu. Kelereng yang sudah terambil tidak dikembalikan ke dalam kotak. Tentukan peluang terambil kelereng merah dan kelereng putih secara berurutan. Jadi terbayang ya ciri khas soal untuk peluang dua kejadian saling bebas dengan kejadian tidak saling bebas dengan kejadian ini ya. Ini ada tulisan kelereng yang sudah terambil tidak dikembalikan ke dalam kotak. Jadi di sana artinya kan sekarang kejadian kedua itu bergantung juga pada kejadian pertama karena kelerengnya tidak dikembalikan, otomatis itu akan mengubah ruang sampelnya seperti itu. Makanya itu disebut tidak saling bebas dia. Oke, langsung saja kita selesaikan. Jadi kita buat ilustrasi dulu. Misalkan A, kejadian terambil kelereng merah pada pengambilan pertama. Jadi di sini PA-nya itu kan berarti banyaknya kelereng merah. 6 kelereng merah, berarti banyaknya kelereng merah kan ada 6 per kelereng keseluruhan ya. 6 tambah 4 itu sama dengan 6 per 10. PA-nya 6 per 10 ya. Nah ini artinya, ini kan kelereng merahnya sudah diambil pada pengambilan pertama dan tidak dikembalikan lagi. Karena itu di dalam kotak itu sisanya adalah 5 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Jelas ya? Jadi kan pengambilan pertama itu misalkan yang terambil yang pertama adalah kelereng merah sesuai dengan soal. Tentukan peluang terambil kelereng merah dan putih secara berurutan. Artinya kan merah yang pertama. Jadi misalkan yang pertama terambil kelereng merah, berarti nyari peluangnya banyaknya kelereng merah per banyaknya kelereng yang ada di dalam kotak. Hasilnya kan 6 per 10. Nah sekarang kelerengnya yang sudah terambil tidak dikembalikan lagi ke dalam kotak. Berarti sisanya apa? Sisanya 5 merah dan 4 putih. Karena sebelumnya kan ada 6 merah. 6 diambil 1 kan sisa 5 ya. Oke, paham sejauh ini? Kita lanjutkan. Untuk yang kejadian kedua ini yang B. Misalkan yang B kejadian terambil kelereng putih pada pengambilan kedua. Berarti kan kita tinggal hitung peluangnya. PB kelereng putih yang ada 4 per kelereng yang ada di dalam kotak berarti 5 ditambah 4 ya, 5 merah dan 4 putih itu sama dengan 4 per 9. Ini PB nya. Oke, kita lanjutkan. Peluang terambil kelereng merah dan putih secara berurutan. Berarti kan PA dikalikan dengan P dengan syarat A sudah terjadi ya. Berarti ini PA-nya tadi didapatkan 6 per 10 kali PB dengan syarat A sudah terjadi. Yang ini berarti dia ya. Ini tadi kurang
tandanya PB dengan syarat A sudah terjadi 4/9. Sehingga tinggal dikalikan. Di sini disederhanakan aja dulu ya. 6 dan 9 sama-sama bagi 3, ini sisa 2, ini sisa 3, ini sama-sama bagi 2, sisa 5, sisa 2. 2 kali 2, 4, 5 kali 3 per 15. Jadi hasilnya adalah 4/15. Nanti kalian tinggal buat kesimpulan bahwa peluang terambil kelereng merah dan kelereng putih secara berurutan adalah 4/15. Oke, kita lanjutkan untuk soal jenis yang kedua. Nah, ini soalnya. Bu Desi mempunyai 10 butir telur. 2 diantaranya cacat. Bu Desi mengambil 2 butir telur satu persatu secara acak tanpa pengembalian. Berapakah peluang kedua telur yang diambil dalam keadaan baik? Jadi jelas ya, ini merupakan kejadian tidak saling bebas. Kenapa? Karena ada kata-kata tanpa pengembalian di sini. Otomatis kan kejadian yang kedua bergantung pada kejadian yang pertama. Jadi yang pertama kita cek dulu jumlah telur, tulis dulu 10. Berarti ini NS-nya ya. Ini NS-nya sama dengan 10. Telur cacat katanya ada 2, sehingga dengan kata lain telur baik berarti ada berapa? Ada 8 ya. 8-nya dapat dari mana? Ya total 10 rusak 2, berarti telur yang baik adalah 8. Sekarang misalkan yang A itu adalah kejadian telur baik pada pengambilan pertama. Yang ditanyakan ini kan adalah berapakah peluang kedua telur yang diambil dalam keadaan baik. Berarti dua-duanya telur baik ya, baik kejadian pertama maupun kejadian kedua. Jadi di kejadian pertama terambil telur baik, berarti peluangnya itu kita cari dulu peluangnya. NA per NS kan rumusnya ya. Telur baik ada berapa? Ada 8. Telur keseluruhan 10. Berarti peluangnya 8/10 atau bisa disederhanakan jadi 4/5. Atau tidak disederhanakan juga tidak apa-apa ya. Ini peluang kejadian A. Kemudian yang ini, yang B sekarang kejadian yang kedua, kejadian telur baik pada pengambilan kedua. Berarti di sini kan sudah langsung peluang B dengan syarat A sudah terjadi. Kenapa? Karena tidak dikembalikan lagi. Ya, jadi yang pertama pada pengambilan pertama sudah diambil 1 telur baik. Berarti sekarang sisa telurnya tinggal 7 ya. 7 telur yang baik. Maka dari itu peluang B dengan syarat A sudah terjadi, telur yang baik berarti sisa 7 telur keseluruhan. Karena sudah diambil 1 dan tidak dikembalikan lagi, keseluruhan telurnya yang ada di dalam tempat itu ada 9 jadinya ya. Jadi peluang B dengan syarat A sudah terjadi itu hasilnya 7/9. Sekarang jika kita ingin mencari peluang kedua telur yang diambil dalam keadaan baik, berarti rumusnya ini PA dan B itu sama dengan PA dikali PB dengan syarat A sudah terjadi. Itu sama dengan 4/5 kali 7/9. 4 kali 7, 28 per 9 kali 5, 45. Jadi ini dia hasilnya. Sehingga nanti tinggal kalian buat kesimpulan. Jadi peluang kedua telur yang diambil dalam keadaan baik adalah 28/45. Oke, itu tadi pembahasan kita mengenai peluang dua kejadian tidak saling bebas atau peluang kejadian bersyarat. Semoga video pembelajaran ini dapat berguna bagi kalian untuk dapat memahami materi peluang kejadian majemuk ini ya. Jadi sekarang kalian boleh mencari soal-soal dari berbagai sumber, kemudian kalian kerjakan. Jika nanti kalian mendapatkan masalah dalam pengerjaannya, ayo kita diskusikan. Kalian bisa menuliskan soalnya kembali di kolom komentar untuk kita bahas bersama ya. Oke, sekian dulu pembahasannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.
Om Santi 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 Om.